Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures. Iya, halo Pak Andri, bagaimana pergerakan harga emas hingga sore ini, Pak Andri? Ya, halo Mbak Jelita dan pemirsa Berita Satu. Untuk pergerakan harga emas hari ini di bursa berjangka, khususnya untuk emas berjangka, saya mencatatkan pergerakan harga emas hari ini mengalami penurunan ya Mbak ya. Hmm, Dan ini turun sebesar 6,2 poin, yaitu dari 879.900 menjadi 873.700 gram. ya. Dan dan ini merupakan koreksi yang saya pikir terjadi pada perdagangan di setelah tengah pekan, melanjutkan koreksi yang memang sudah terjadi sejak awal pekan ini, Mbak Oke. Jedita dan pemirsa Berita Satu. Dan kondisi ini juga tidak lepas dari tren kenaikan yang terjadi harga emas dalam beberapa pekan terakhir, dan saya pikir koreksi ini cukup wajar, dan saya melihat koreksi ini sifatnya terbatas karena secara Hmm. umum tren harga emas sendiri masih berada dalam tren penguatan. Seperti itu, Mbak. Masih dalam tren penguatan, tapi Betul. menurut Anda investor harus melakukan apa dalam situasi seperti ini, Pak Andri? Iya, kalau kita lihat memang saya melihat atau saya prediksi untuk hingga akhir pekan ini, Hmm. harga emas masih akan melakukan tren konsolidasi atau koreksi hingga akhir Jumat pekan ini. Apalagi nanti malam kan kita tahu juga ada rilis data inflasi ya dari Amerika Baik. Serikat, dan ini saya pikir menjadi fokus utama para pelaku pasar. Dan untuk antisipasi rilis data inflasi tersebut, saya lihat pelaku pasar ini masih wait and see atau mengambil posisi yang aman hingga nanti rilis data inflasi seperti apa, dan juga ke depan merupakan gambaran bagaimana nanti kebijakan moneter dari The Fed itu sendiri, apakah seperti yang kita tahu apakah akan ada tapering atau pengetatan likuiditas atau tidak. Dan saya pikir memang untuk pelaku emas, saya menyarankan untuk wait and see sampai minimal di akhir pekan ini, Mbak. Masih wait and see sampai akhir pekan ini. Dan juga kita lihat untuk em, mungkin prospek harga emas, kemudian ada olain, kopi, dan juga kakao pada pekan depan. Apakah sama seperti emas sentimennya, Pak Andri? Ya, kalau saya lihat untuk harga emas di pekan depan, saya melihat ada potensi untuk kembali mengalami penguatan, karena seperti yang saya sebutkan tadi, tren Ya. harga emas saya lihat juga masih berada dalam tren yang cukup bullish. Dan untuk target pekan depan untuk kenaikan harga emas, saya melihat di sini ada level harga 1.900, di sini merupakan level resisten yang saya pikir cukup psikologis. Dan kemudian target berikutnya ada di level 1.915 dolar per troy ounce. Jadi saya lihat, saya menyarankan untuk pelaku pasar emas khususnya untuk pekan depan perhatikan level-level harga tersebut, dan bagaimana pelaku pasar emas menyikapi rilis data inflasi dan rencana di Fed ke depan terhadap pengetatan likuiditas, Mbak. Dan untuk olein tadi Ya. Mbak sudah sempat katakan, memang olein di sini sempat mengalami tekanan Ya. akibat turunnya harga minyak kedelai, Mbak ya. Dan kita tahu minyak kedelai ini dan olein ini adalah komoditas substitusinya. Dan selain itu, penurunan harga minyak sawit yang sempat turun kemarin akibat dari rencana pemerintah Indonesia untuk menurunkan retribusi ekspor yang tujuannya adalah untuk mengenjot ekspor, ini juga berpengaruh terhadap turunnya harga olein. Namun di Baik. sisi lain, tren penguatan harga minyak mentah diharapkan mampu juga mengangkat harga CPO atau minyak sawit, dan pada akhirnya juga ikut mengerek harga olein ke depan. Sementara kita tahu untuk ke depan, saya lihat sektor konsumsi atau sektor dari Tiongkok sendiri itu juga cukup berpengaruh, karena kita tahu sendiri, Mbak, diprediksi akan ada kenaikan untuk olein dari Tiongkok itu datang dari sektor perhotelan dan restoran serta industri oleochemicalnya. Jadi saya pikir olein prospeknya masih cukup cerah dalam jangka pendek ini. Baik. Untuk kopi dan kakao seperti apa, Pak Andri? Iya, kalau untuk kakao saya melihat sudah hampir dari awal tahun ini ya sampai dengan perdagangan hari ini berada dalam kisaran harga yang memang tidak terlalu lebar ya, dan saya pikir kakao ini masih berada dalam tekanan karena di sini tercatat juga untuk stok kakao secara global ini masih ada surplus, Mbak. Hmm. Dan saya pikir
kondisi ini yang terjadi di tengah sektor bisnis yang belum dibuka di beberapa negara utama importir kakao ini juga masih berpengaruh terhadap harga kakao, dan saya melihat tren kakao ke depan masih berada dalam tekanan. Dan untuk kopi sendiri prospeknya cukup positif karena kita tahu juga mata uang negara penghasil kopi seperti Vietnam dan Brazil ini mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat, Mbak. Dan ini saya pikir menjadi sentimen yang cukup positif di tengah kita tahu sektor bisnis yang juga sudah mulai dibuka di Amerika Serikat dan juga di Uni Eropa dan juga di Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Baik, Pak Andri, ini menurut Anda sentimen apa saja yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar pada pekan depan? Iya, yang terdekat memang nanti malam ada rilis data inflasi, itu menjadi fokus utama pelaku pasar baik komoditas maupun di pasar modal. Lalu kemudian untuk pekan depan, saya pikir pelaku pasar juga pasti akan terus mengintip apa kebijakan The Fed ke depan, yang seperti yang sudah kita tahu ada isu tentang taper tantrum atau pengetatan likuiditas, dan itu juga bisa jadi berpengaruh dan menjadi fokus pelaku pasar khususnya untuk komoditas. Dan juga kita perhatikan harga minyak, Mbak ya. Harga minyak ini kan menjadi komoditas yang strategis juga, yang menjadi salah satu juga barometer apakah akan terjadi pemulihan ekonomi global atau tidak. Jadi saya pikir faktor harga minyak juga nanti untuk pelaku komoditas akan menjadi perhatian juga, Mbak. Baik, Pak Andri, terima kasih untuk informasinya dan juga analisisnya pada sore hari ini. Selamat sore. Pemirsa, Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures.